Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di hari puasa yang kelima ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memanjangkan umur kita. Maka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan nikmat umur dan sehatnya untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimanapun berada, para pecinta podcast yang dirahmati oleh Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari puasa yang kelima ini, kami dari keluarga besar podcast Fastabiqul Khairat senantiasa mensyiarkan, memberikan tayangan, yakni dakwah-dakwah yang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Memberikan semangat kepada kita semua untuk senantiasa hari-hari kita, aktivitas kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu nasihat agama, ingin menyampaikan ceramah agama yang berjudul hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan, memberitahukan kepada kita semua bahwasanya salah satu intisari dari tujuan kita melaksanakan ibadah puasa agar kita semua menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini kadang-kadang kita semua berharap kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah. Hari ini kita berharap kepada Allah ketika Ramadan itu berakhir, ibadah kita diterima dan dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga di hari raya Aidil Fitri kita semua seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Tidak mendapatkan dosa. Tentunya mendapatkan pahala dan menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat,
Para pecinta podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya betapa banyak, ini ingat, betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Yang didapatnya adalah lapar, haus saja, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji dan kalaulah kita pikir, berarti kita melaksanakan ibadah puasa, ada hal-hal yang tidak bisa jaga, ada hal-hal yang kita langgar, ada suatu sebab yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Yang pertama, merusaknya dalam bentuk lahiriah kita. Apa bentuk dalam lahiriah kita? Mungkin kita dengan sengajanya makan ini, makan itu. Dengan sengajanya muntah sini, dengan membuat hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Tapi di sini saya tidak menjelaskan dari lahiriahnya. Kita semua sudah tahu dalam bentuk lahiriahnya, kita sudah paham. Namun dalam tayangan ini, saya ingin menjelaskan dalam bentuk yang dapat merusak batiniah kita. Kalaulah kita kaji tentang batiniah, berarti kita mengkaji tentang yang namanya hati kita. Hati adalah sebuah raja. Ya, hati ini adalah sebuah raja kita. Jadi kalau sebuah raja ini sudah rusak, maka seluruh anggota yang lainnya tentu akan menjadi rusak. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ibadah Ramadan itu yang paling penting itu adalah menjaga hati kita. Apa penyakit hati kita? Yang pertama, penyakit sombong. Jadi kalau ada sombong dalam diri kita, di dalam bulan puasa kita sombong, maka akan dapat merusak pahala ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, ada namanya sifat ghibah, menggosip orang. Ingat, kalau kita selalu menggosip, menggibah orang di bulan puasa lagi, itu akan dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mengkaji tentang ghibah ini, mengkaji tentang gosip ini adalah suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu efek dari ghibah ini adalah akan dapat memutuskan tali silaturahim di antara kita. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua mumpung masih di awal Ramadan ya, mumpung masih di awal Ramadan, di hari yang kelima Ramadan ini, mari kita semua kita jaga lidah kita ya, kita jaga lidah kita jaga lisan kita dari menyebut aib orang lain. Ingat, lidah memang tidak bertulang. Tapi kalau lidah sudah berkata yang tidak-tidak, akan dapat menyakiti hati orang lain. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus kita jaga adalah hilangkan sifat ghibah, menggosip orang lain. Dan yang terakhir yang harus kita hilangkan dalam diri kita, dalam hati kita dalam bulan puasa ini adalah hilangkan sifat iri dengki yang ada dalam diri kita. Kalau iri dengki ini kaum muslimin ya Allah, ini adalah suatu perilaku yang sangat merusak perilaku kita, merusak hati kita. Kadang-kadang saudara kita mendapatkan nikmat, saudara kita membeli mobil, kita dalam rumahnya hanya sakit-sakitan, demam pula melihat saudara kita mendapatkan nikmat. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau ingin ibadah puasa kita diterima oleh Allah,
Kalau ingin ibadah puasa kita diijabah oleh Allah, kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, ingin mendapatkan orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka mulai hari ini, mumpung di awal Ramadan, kelima Ramadan puasa hari ini sampai berikut-berikutnya, jadikan diri kita orang-orang yang senantiasa membersihkan hati, menyucikan jiwa kita. Insya Allah ketika di akhir Ramadan nanti, di hari raya Idul Fitri, kita semua seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi bagi kita semua, memberikan semangat bagi kita semua, agar Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.